Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke bab yang kelima, pewarnaan pada graf. Untuk subbab yang pertama, 5.1 pengantar. Konsep-konsep yang dikaji dan diuraikan di bab ini terdiri atas topik-topik yang menyangkut pewarnaan titik, pewarnaan sisi, atau yang biasa disebut sebagai pewarnaan peta dan pewarnaan garis. Jadi nanti ada 3 macam pewarnaan, yaitu titik, sisi, dan garis. Permasalahan terkait dengan pewarnaan peta dari suatu daerah seperti peta dunia sudah menghasilkan banyak hasil dalam teori graf. Jadi fungsi nanti kita mempelajari pewarnaan pada graf ini tidak lain adalah ketika kita mau mewarnai sebuah peta. Itu jadi dipakai di sini nanti. Ketika sebuah peta, kita asumsikan bahwa semua daerah dalam peta terhubung. Ya. Kalau ada di dalam peta itu daerah, misalnya daerah A dan B itu terhubung, maka kita bisa warnai dua daerah tersebut. Nah, dua daerah dengan batas yang umum seperti biasa diwarnai dengan warna yang berbeda. Jadi kalau ada daerah yang berbatasan, contoh misalnya Semarang dan Demak itu berbatasan kan, maka itu diwarnai dengan warna yang berbeda. Jadi tidak boleh sama. Misalnya di peta Semarang diwarnai merah, di peta daerah Demak tidak boleh merah lagi karena dia berbatasan antara Semarang dan Demak. Jadi Demak bisa diwarnai yang lain, misalnya biru. Nah, misalnya lagi ke sana lagi, misalnya Kudus. Nah, Kudus berbatasan dengan Demak. Jadi misalnya ada peta ini ya. Ini paling gampangnya. Semarang, ini Demak, Kudus. Nah, kalau tadi Semarang sudah diwarnai warna merah misalnya. Nih, saya pakai warna. Kemudian Demak kita warnai warna biru. Nah, jadi harus berbeda di sini. Jadi Demak tidak boleh warna merah. Kemudian ada Kudus. Nah, Kudus tidak boleh warna biru karena dia berdekatan dengan Demak. Maka Kudus bisa diwarnai dengan merah. Ya. Ataupun bisa juga warna yang lain. Jadi misalnya tadi Semarang kita mau kasih warna yang lain. Semarang, kemudian merah, kemudian Demaknya biru, kemudian misalnya Kudus kita kasih warna hijau. Itu boleh-boleh saja ya. Nanti ada teorinya kenapa kita minimum warna kita harus usahakan. Jadi misalnya kita nggak melihat minimum warna, boleh 3 warna ini. Kalau minimum warna berarti artinya 3 daerah ini bisa diberi warna 2 saja cukup ya. Salah satu cara untuk memastikan bahwa 2 daerah yang berbatasan tidak pernah mempunyai warna yang sama, yaitu menggunakan warna yang berbeda dari tiap-tiap daerah. Seperti ini. Nih, jadi warnanya berbeda-beda. Bagaimanapun, hal ini tidak efisien dan pada peta dengan banyak daerah akan sulit membedakan warna yang serupa. Jadi misalnya ini kebetulan hanya 3 daerah saja. Nah, kalau petanya ada beberapa daerah, sedangkan warna kan terbatas. Misalnya aja nih, kalau kita contoh pakai spidol ini. Spidol ini hanya ada 12 warna. Nah, maka kalau daerahnya lebih dari 12 warna, tentunya kita tidak bisa menggunakan spidol itu. Misalnya ada lagi satu set spidol ada 24, bahkan ada yang 48. Nah, kalau daerahnya lebih dari itu, misalnya ada 100 daerah, maka kita nggak mungkin menggunakan warna yang berbeda-beda. Makanya nanti kita pakai konsep yang menggunakan pewarnaan graf ya. Oleh karena itu, sejumlah kecil warna seharusnya mungkin digunakan sewaktu-waktu.
Nah, memperhatikan masalah penentuan jumlah terkecil dari warna yang digunakan untuk mewarnai peta sehingga daerah yang berdekatan tidak pernah mempunyai warna yang sama, maka kita gunakan teori pewarnaan gerak di sini. Jadi misalnya kalau ini 3 daerah, kita bisa warnai tiga warna. Nah, kita bisa meminimumkan warna itu dengan hanya menggunakan dua warna saja. Sebagai contoh, pada peta yang ditunjukkan di gambar 5.1 sebelah kiri, nih gambar di peta 5.1 sebelah kiri. Nah, pada peta sebelah kiri ini empat warna cukup, tetapi 3 warna tidak cukup. Pada peta sebelah kanan, gambar 5.1, 3 warna cukup, tapi 2 warna tidak cukup. Jadi di peta ini butuh 4 warna, 3 warna tidak bisa, tidak cukup. Yang di sini butuh 3 warna, 2 warna tidak cukup. Nah, kita buktikan coba. Ini saya sudah gambar, misalnya kita kasih warna ya. Misalnya daerah A kita kasih warna merah. Nah, tadi syaratnya adalah daerah yang berdekatan dengan A tidak boleh merah. Jadi lihat di sini, B tidak boleh merah, C tidak boleh merah, D tidak boleh merah, E juga tidak boleh merah. Ya, maka berarti yang boleh merah adalah F. Jadi kita kasih warna F merah langsung aja ya. Terus kemudian karena B tadi dekat dengan A, maka tidak boleh merah, maka kita kasih warna B nya misalnya biru. Nah, maka yang berdekatan dengan B tidak boleh biru, berarti C nggak boleh biru. D ini berbatasan dengan B, tidak boleh biru. Nah, maka yang boleh biru adalah E atau G. Jadi misalnya kita G yang biru. Terus kemudian C kan nggak boleh biru, nggak boleh A. Nah, maka misalnya kita beri warna hijau ya. C nya kita kasih warna hijau. Nah, berarti D nggak boleh hijau, tapi E boleh hijau toh, jauh dari C ya. E kan hanya berbatasan dengan A, F sama G. D nanti. Berarti ini E nya juga boleh hijau. Kita kasih E nya juga hijau. Kemudian D. D berarti warna yang lain lagi. Misalnya saya warna kuning ya. Karena D tidak boleh biru, tidak boleh hijau, tidak boleh merah, maka harus warna yang lain, yaitu kuning. Nah, sehingga di sini perlu 4 warna, yaitu merah, biru, hijau, dan kuning. Jadi di sini butuh 4 warna. Kalau 3 tidak bisa, ya. Sedangkan yang di sebelah kanan, misalnya lagi, katakanlah A kita beri warna orange. Nah, maka B, C, D nggak boleh orange, tapi E boleh karena tidak berbatasan dengan A. E kita kasih orange di sini. Kemudian B berarti kan nggak boleh orange tadi, maka kita kasih warna lain, misalnya ungu. Nah, C nggak boleh ungu, tapi D boleh ungu, ya. Maka kita kasih D-nya juga ungu, boleh. Kemudian C ini nggak boleh orange, nggak boleh ungu, maka kita kasih pink. Nah, jadi mulai sekarang siapkan alat pewarnaan ya. Jadi nanti kita
bab 5 itu gambar-gambar isinya mewarnai. Ingat zaman TK. Ini berarti ada berapa warna? 1, 2, 3. Jadi kita ini butuh 3 warna. Itu maksudnya ya. Nah, kembali lagi ke sini. Sekarang, masing-masing peta dalam bidang datar dapat dipresentasikan dalam sebuah graf. Untuk membentuk persesuaian tiap daerah dari peta dipresentasikan dengan sebuah vertex. Nah, sisi-sisi menghubungkan dua titik-titik jika daerah diwakili oleh titik-titik yang mempunyai batas umum. Dua daerah yang bersentuhan hanya pada satu titik tidak dikatakan berdekatan atau berbatasan. Jadi dari peta ini kita bisa buat grafnya, ya. Grafnya itu berupa titik-titik. Jadi misalnya dari sini kita buat ini misalnya A, katakanlah ini misalnya titik B berada di sini, ini C, kemudian ini titik D, ini titik E, kemudian ini titik F misalnya, ini titik G. Nah, dari sini kita bisa bentuk suatu graf. Jadi misalnya A sama B berbatasan, maka kita bisa hubungkan, ya. A sama B. Kemudian A sama C berbatasan juga kita hubungkan. Kemudian A sama D juga berbatasan, kita hubungkan. Nih, pakai kurva aja. Kemudian A sama E juga berbatasan di sini, maka kita hubungkan juga. Ini aja. Terus kemudian sama F nggak terhubung, sama G nggak terhubung. Kemudian sekarang titik B sama C terhubung, titik B sama D terhubung, kita hubungkan. Kemudian titik B sudah ya, sama E tidak, sama F tidak, sama G tidak. Sekarang titik C sama D terhubung. Kemudian titik C sama E tidak, sama F sama G enggak. Kemudian D sama E terhubung. Kemudian dibatasi ya, perbatasan maksudnya D sama F iya, D sama G juga iya. Kemudian E sama F. Kemudian E sama G, ini ada perbatasannya. Udah ya, sama D. Kemudian F sama G. F sama G sudah. Oh, E sama G tadi ya, maaf. Ini E sama G ya. Kemudian F sama G. Tadi salah di sini. Nah, terus kemudian G sudah semuanya. Jadi gambar 51A ini dari peta ini maka kita bisa buat sebagai graf di sini. Jadi ini anggap misalnya ini gambar katakanlah 51B. Nah, sama yang di sebelah kanan kita bisa buat juga. Misalnya katakanlah di sini titik A, ini titik B, ini titik C, titik D, kemudian ini titik E. Nah, kita bisa buat kayak gitu. A sama B berbatasan, berarti kita hubungkan.
Kemudian A sama C juga berbatasan. A sama D juga. A sama E enggak. Kemudian B sama C. B sama D enggak, B sama E. Kemudian C sama D, ya. C sama E juga ya. Kemudian D sama E juga iya. Dibuat kurva aja. Kemudian E juga sudah semuanya. Jadi dari peta ini kita bisa buat graf seperti ini, ya. Nah, titik-titiknya ini terserah kalian mau menempatkan di mana. Yang penting A berbatasan dengan B, dengan C, dengan D, dengan E. Itu aja, ya, seperti kemarin membuat grafnya. Lagi ke sini. Nah, penggabungan graf itu disebut sebagai dual graf dari peta. Dual graf yang terbentuk jelas bahwa peta pada bidang datar mempunyai dual graf planar. Gambar 5.2 ini salah ya, harusnya 5.1 misalnya tadi yang saya gambarkan B seperti itu. Menunjukkan dua planar yang berkorespondensi terhadap peta yang ditunjukkan pada gambar 5.1. Jadi maksudnya gini, harusnya gambarnya kayak gini. Jadi ini graf ini berkorespondensi terhadap peta yang di sini. Graf ini berkorespondensi terhadap peta yang di sini. Gitu. Nah, permasalahan dalam pewarnaan daerah pada peta ekivalen terhadap permasalahan pewarnaan pada titik-titik dari dua graf, sehingga tidak ada dua titik yang berdekatan pada graf tersebut mempunyai warna yang sama, ya. Jadi misalnya nih seperti tadi, misalnya daerah A saya beri warna merah, ya. Ini warna merah A. Maka yang berhubungan dengan A yaitu lihat garisnya. A terhubung dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, ya. Maka keempat ini tidak boleh merah. Sedangkan dengan F nggak terhubung. Nih lihat tidak ada garis yang menghubungkan, maka F bisa diberi warna merah. Nih saya beri warna titiknya maksudnya ya, ini saya tulis merah itu biar kelihatan warnanya. Kemudian B, karena B terhubung dengan merah, maka B harus warna yang lain. Misalnya kita beri warna biru. Nah, berarti titik C, titik D, kemudian tidak boleh biru, ya. Maka yang boleh biru E ataupun G. Nah, saya pilih yang G, biru. Kemudian C itu kan terhubung dengan merah, terhubung juga dengan biru. Maka C diberi warna yang lain. Jadi misalnya warna hijau. C hijau. Nah, maka D, ini kan D sama E yang belum ya. D tidak boleh hijau, maka E yang boleh hijau. Maka E kita beri warna hijau. Nah, terus lihat lagi. Oke. Udah semuanya D ya. D itu kan terhubung dengan biru terhubung dengan hijau. Oh, ini D ada. Nah, D juga terhubung dengan merah ya, ini. Terhubung dengan merah, terhubung dengan biru, terhubung dengan hijau. Maka D harus warna yang lain. Ya, jadi nggak boleh merah, nggak boleh biru, nggak boleh hijau. Maka kita kasih warna kuning. Nih. Nah, jadi ada 4 warna di sini. Sama halnya dengan di sini. Misalnya tadi A kita beri warna oranye. Nah, maka B, C, ini lihat B terhubung dengan A, C terhubung dengan A, D dengan A, maka nggak boleh warna oranye, B, C, D. Sedangkan yang bisa oranye adalah yang E. Kemudian B karena terhubung dengan oranye,
maka harus beda warna. Misalnya kita kasih warna ungu. Nah, terus kemudian C tidak boleh ungu. Berarti, nah, B kan tidak terhubung dengan D, maka D boleh ungu. Kemudian C terhubung dengan oranye, terhubung dengan ungu, maka dia harus beda warna lagi. Jadi misalnya kita kasih warna pink. Nah, maka di sini kita menggunakan 3 warna. Gitu ya.